Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Hari ini, Kamis 17 Desember 2020. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai ayat 17. Bersama dengan saya, Maria Ratih Sandriawati, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matam. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil Matius yang baru kita baca, menampilkan silsilah panjang berkaitan dengan keluarga Yusuf yang ditarik dari garis keturunan Daud. Matius menulis silsilah Yesus Kristus dengan sangat rinci. Memang, sekilas, perikop ini mungkin membosankan dan menjenuhkan.
karena dari awal sampai akhir hanya berisikan nama-nama. Tetapi, sebenarnya tersembunyi sebuah rahasia berharga yang menggugah iman dan membangkitkan pengharapan. Patutlah kita ketahui bahwa disinilah sejarah keselamatan manusia dimulai. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari silsilah Yesus Kristus ini? Saudara-saudari yang terkasih, sejak semula Allah menjanjikan keselamatan kepada bangsa Yahudi. Para nabi mewartakan tentang keturunan Daud yang akan membawa semua bangsa dalam keselamatan. Injil Matius menegaskan bahwa Allah yang menjadi manusia, Ia tidak menjelma menjadi makhluk yang langsung turun dari langit, melainkan menjelma menjadi manusia yang sungguh mengakar dalam sejarah. Sejarah kemanusiaan Yesus ini merupakan refleksi indah tentang karya kasih Allah, bahwa Sang Ilahi sungguh bersama kita, ada di antara kita, dan menjadi satu di antara kita. Saudara-saudari, ada banyak nama dan tokoh yang terlibat di dalam rencana keselamatan Allah. Keterlibatan tokoh-tokoh ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada prakarsa Allah di dalamnya. Allah berkenan memilih dan memakai siapapun untuk menjadi alatnya. Di antara sekian banyak tokoh yang dicatat dalam Injil Matius ini, ada beberapa nama yang patut dipertanyakan keberadaannya. Misalnya, Yakub, Yehuda, Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba. Kita tahu bahwa mereka ini hidup dalam kecemaran. Pantaskah orang-orang seperti ini ikut ambil bagian dalam rencana dan karya keselamatan Allah? Secara logika manusiawi, mereka memang tidak pantas untuk memperoleh kehormatan seperti itu. Saudara-saudari, pada satu sisi ini, Injil Matius hendak menjelaskan rencana dan karya Allah yang tidak terpahami. Bahwa Allah punya penilaian sendiri terhadap mereka. Penilaian Allah inilah yang membuat mereka menjadi pantas. Lebih daripada itu, pemilihan Allah atas diri mereka hendak menjelaskan kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih yang besar yang mampu menerobos setiap sekat dan batas duniawi. Kasih yang memulihkan segala sesuatu. Kasih yang berbela rasa dengan setiap unsur yang tertindas. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk catatan silsilah yang sangat mulia ini. Tuhan membukakan kepada kami bahwa Tuhan adalah Allah yang memanggil bangsa-bangsa, memanggil orang-orang yang tidak layak untuk menjadi bagian dari bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami sangat bersyukur karena kami boleh menjadi orang-orang yang mendapat anugerah itu di dalam Kristus. Kuatkanlah kami untuk hidup bagi-Mu di dalam kekudusan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.